Halo. Hai Kak Panji, apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Baik, kabar baik. Sekarang lagi sibuk kuliah, terus kerja juga. Sekarang saya kuliah di Universitas Komputer Indonesia dan bekerja di salah satu perusahaan barulah, startup lah, agensi gitu, namanya Gogoho Indonesia. Kalau boleh tahu Kak Panji ini lulus dari SMP Santa Ursula tahun berapa? Saya lulus dari SMP Santa Ursula 2015, disebutnya angkatan Sanurian 8. Oke, nah boleh tahu dong, ceritakan dong kesan Kak Panji setelah sekian lama nggak berkunjung ke sekolah nih, sekarang bisa kembali lagi ke sini. Wah, pasti ada rasa kangen, Pak. Kangen, terus Pak. Sebenarnya udah kesini tuh beberapa tahun kemarin setelah lulus juga udah sering kesini sih. Cuman rasa kangen itu tuh terus ada gitu loh, Pak. Setiap kangen kesini, setiap datang kesini tuh rasa kangen itu selalu ada. Terus happy, kayak ya nostalgia lah. Di sini pernah ngapain? Adalah pokoknya, Pak. Jangan dikasih tahu, nanti aja itu. Pokoknya seneng banget bisa balik lagi ke sini sih, Pak. Kalau dulu waktu SMP selain Kak Panji belajar nih, ada kegiatan apa aja yang diikutin di sekolah? Dulu tuh udah pasti ada ekskul. Ekskulnya saya ikut futsal. Terus ikut band juga. Nah, ikut futsal beberapa kali, ikut kejuaraan, cuman memang mungkin takdir belum berkehendak kepada saya ya. Jadi memang kalau di futsal belum juara, tapi yang band itu saya pernah juara di salah satu kejuaraan lomba band gitu di sekolah swasta di Bandung. Saya juara 1 sama teman-teman saya. Udah sih itu. Oh, sama ada satu lagi, saya pernah ikut Tatalu Jimbe. Pernah itu. Dan terakhir, ya itu loh sih kegiatan-kegiatan saya selain belajar di sekolah tercinta ini. Makna Serviam menurut Kak Panji? Makna Serviam menurut Kak Panji ya? Pelayanan sih. Pelayanan. Jadi ini cerita sedikit. Waktu masih di SMP Santa Ursula dan setelah lulus dari SMP Santa Ursula, saya ikut satu kegiatan pelayanan di gereja saya, di kepemudaannya, dan kebetulan puji Tuhan juga saya sekarang jadi ketua pemuda di gereja saya. Nah, di sini saya belajar melayani itu bukan cuman melayani itu ada banyak bentuknya. Ada melayani ke Tuhan, itu pembelajaran di Ursula banget ada tuh. Terus melayani ke sesama umat saya ataupun di saudara-saudara kita di luar agama saya, dengan bentuknya bagi tajil atau bagi makanan. Nah, dari semua pelayanan yang udah saya jalanin, itu mendorong saya untuk lebih berempati sih, sama seperti nilai-nilai dari Serviam, yaitu pelayanan dan empati itu. Gitu sih kalau Serviam menurut saya. Kak Panji ceritakan tentang pembelajaran entrepreneurship yang pernah dialami dan maknanya buat kehidupan sekarang. Cerita pembelajaran entrepreneurship ya, udah pasti inovatif. Jadi saya tuh jadi lebih berinovasi, terus lebih kreatif. Terus yang paling kena sih sama saya yaitu kreatif dan cara berkomunikasinya. Maksudnya cara berkomunikasi itu waktu saya lulus dari SMP Santa Ursula, kan di SMA tuh. Nah, di SMA kan pasti lebih banyak kayak presentasi bla 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 gitu ya. Saya udah lebih siap lebih dulu daripada teman-teman saya. Karena di sini tuh di Santa Ursula tuh banyak banget latihan presentasinya, mulai dari presentasi kelas, terus waktu kelas 7 tuh presentasi project. Ada beberapa project yang waktu itu kita pernah bikin, saya sama teman-teman. Terus kelas 8 juga ada presentasi project. Terus di kelas 8 itu bukan projectnya tuh tentang jadi penyiar radio. Nah, di situ kita belajar gimana caranya kita menyusun kata-kata yang baik segala macam itu tuh buat ngomong sama orang. Nah, di SMA, waktu masuk SMA, komunikasi saya dengan sesama saya malah lebih enak sama teman-teman saya, baik lagi ngobrol biasa atau mungkin lagi presentasi di depan kelas. Itu
lebih baik, terus saya sama guru saya cara komunikasinya juga lebih baik. Gitu sih, kreatif, inovatif, dan komunikasi yang baik. Oh ya, ini ada sedikit fun fact. Jadi kalau saya di lingkungan saya gitu ya, saya pernah sih beberapa kali mendengar kayak, dari mana, lulusan mana SMP-nya? Santa Ursula. Wah, Santa Ursula ini pasti sekolah anak-anaknya kreatif. Ya, memang betul adanya gitu. Anak-anak Santa Ursula ini memang anak-anak kreatif gitu. Mungkin saya pribadi ini, kalau misalnya di bidang intrakurikuler mungkin saya kurang gimana gitu ya. Tapi kalau udah di bidang ekstrakurikuler, misalnya kayak bikin project apa, foto, seni segala macam, saya dan teman-teman tuh top banget gitu. Dan ternyata saya pikir bukan saya doang yang berpikir gitu, ternyata di dunia luar juga, di luar Santa Ursula banyak yang bilang, oh dari Ursula ya, pasti anak-anaknya kreatif nih gitu. Nah, kalau Kak Panji sekarang punya kesempatan untuk buat project of entrepreneur seperti waktu SMP dulu, project apa nih yang kakak mau buat sekarang? Jadi dulu saya bikin 2 project di sekolah ini. Yang pertama waktu itu kita bikin kayak semacam bungkus rokok, bikin rokok tapi dalamnya tuh kalender hari Senin tuh ada kegiatan apa, hari Selasa ada apa. Nah itu project pertama kali banget masuk ke SMP Santa Ursula. Terus waktu di kelas 8, di kelas 2 SMP tuh kita ada project bikin produksi apa ya, semacam radio gitulah, radio Santa Ursula. Di situ nih, yang itu tuh, yang jendelanya kebuka. Nah yang nomor 2 itu tuh. Nah di situ tempat siarannya waktu itu, siaran lucu-lucu aja. Setiap jam istirahat kita selalu siaran untuk nemenin teman-teman lagi istirahat aja. Tapi sekarang sih kalau nggak salah denger udah di YouTube ya Pak radionya ya. Pengen bikin apa dari semua proyek yang udah pernah dibikin di Ursula gitu, sekarang pengen nerusin apa ya. Jadi karena proyek-proyek yang ada di Ursula ini proyek-proyek kreatif ya semuanya. Jadi saya pengen ngelanjutin yang proyek kelas 2 sih, bikin satu perusahaan kreatif kayak gitu. Soalnya waktu di proyek yang radio itu kita bener-bener dibagi, ada direkturnya siapa, editornya siapa, penyiarnya siapa, terus scriptwriternya siapa. Nah itu zaman sekarang di saat ini saya pengen bikin satu rumah produksi di bidang kreatif kayak gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa saya jadi punya radio juga kan, kayak gitu sih. Kak Panji sebutkan 3 kata untuk SMP Santa Ursula. 1, kreatif. 2, nyaman. 3, sersan. Alasannya? Pertama, kreatif. Udah jelas dong, kreatif. Project-project di SMP Santa Ursula, project-project entrepreneurship yang pasti dituntut kreatif juga. Yang tadi kan yang bikin satu produk, apapun produknya, dan saya melihat satu bentuk bungkus rokok, saya jadiin kalender pembelajaran. Itu udah kreatif banget dah. Terus yang kedua, nyaman. Wah, nyaman mah bisa saudara lihat ini, bangunannya sangat hijau, ya kan. Saya kalau sekolah di sini pagi-pagi selalu menghirup udara segar gitu loh. Asik, menghirup udara segar. Karena ya pertama dari bangunannya, terus yang kedua guru-gurunya juga bikin nyaman. Ya adalah pasti guru yang sedikit strict atau galak ada, tapi sisanya tuh nyaman banget gitu, untuk kayak nggak ada batasan antara guru dan murid, dia kayak temen gitu. Dari lingkungan, guru, ya nyaman sih Ursula. Terus yang terakhir, sersan. Itu daerah Lembang, ya bukan. Itu sersan Bajuri. Sersan, serius tapi nyantai. Nah, serius tapi santai itu yang bisa saya artikan itu, kita ngerjain satu proyek, contohnya proyek radio lah ya. Kita serius ngerjain proyeknya, tapi kita ngejalaninnya juga santai gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang memang serius, saat dia ada miss sedikit langsung panik gitu, kayak stres gitu. Oh ini gimana ya caranya nih? Nah tapi di Ursula diajarin, oke, ini
ini ada miss satu nih, oke nih jalan keluarnya apa, pelan-pelan gitu, terus penyelesaiannya apa, terus kira-kira salahnya di mana, terus dibenerin balik lagi ke tracknya tuh. Jadi serius jalaninnya tapi slow aja mamin gitu. Jadi yang pertama kreatif, nyaman dan sersan, serius tapi santai. Oke, terima kasih Kak Panji atas waktunya. Terima kasih. Sukses selalu ya untuk kuliah dan karirnya. Nah, buat penutup dong, kita sama-sama serukan tagline sekolah kita. Let's go. Santa Ursula Bandung, Entrepreneurship is our mindset. Maju terus, Santa Ursula Bandung, the best. Jadilah pemimpin yang mandiri dan pantang menyerah bersama SMP Santa Ursula Bandung. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset.